Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Channel bersama Kak Latifah tentunya. Oke, kali ini kita akan lanjutkan materi kelas 10 Matematika Peminatan, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk persamaan eksponen ya, sampai bentuk kelima kalau nggak salah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bentuk-bentuk persamaan eksponen sampai bentuk ke-6 dan ke-7 ya. Nah, buat kalian yang bertanya, kenapa bisa sampai bentuk ke-7, Kak? Padahal pada pertemuan sebelumnya, Kakak hanya menyampaikan bentuk-bentuk eksponen itu hanya sampai bentuk ke-6 ya. Kenapa? Karena ternyata di sumber lain Kakak juga mendapatkan satu bentuk lagi gitu loh. Jadi dari beberapa sumber tersebut Kakak gabunginlah ke materi yang sudah Kakak rangkum, yang awalnya hanya 6 bentuk ternyata menjadi 7 bentuk ya. Nanti kalian tambahin aja ke catatan kalian jadi 7 bentuk. Apa-apa saja bentuk ke-6 dan ke-7 ini? Nah, ini yang akan kita pelajari. Oh ya, bagi kalian yang belum mengikuti dari materi awal bentuk ke-1 sampai bentuk ke-5, boleh nanti kalian cek linknya di deskripsi, kalian pelajari kembali ya. Kalian bisa lihat di bentuk ke-6 ini, yaitu bentuknya adalah fx pangkat gx sama dengan 1. Jadi ini bentuk gambaran umumnya ya, bentuk ke-6 ini, dimana sebuah fungsi, bisa dikatakan sebuah fungsinya fx, kemudian dipangkatkan dengan gx. Seterusnya di ruas kanannya yaitu bernilai 1. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal yang similar dengan bentuk ini, maka itu sudah pasti adalah bentuk ke-6 gitu ya. Nanti kita akan lihat bentuk soal dari bentuk ke-6 ini. Kemudian kita perhatikan lagi bentuk ke-7. Bentuk ke-7 ini adalah a fx kuadrat ditambah b fx tambah c sama dengan 0. Nah, bentuk ke-7 ini kalau kita lihat dia mirip dengan sebuah persamaan kuadrat ya. Coba kalian perhatikan. Jika seandainya fx ini kita jadikan x gitu ya, dan ini juga kita jadikan x, maka dia akan menjadi bentuk kayak gini loh. ax tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuk persamaan kuadrat seperti ini, maka tidak lain penyelesaiannya akan berupa sebuah faktor. Nah, nanti kita menyelesaikannya dengan cara faktor gitu loh. Nah, ini misalnya x tambah berapa, di sini x kurang berapa gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan dengan mengerjakan contoh soal saja ya. Nah, untuk bentuk ke-6 ini kita sudah punya contoh soal berupa tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2x kurang 3 berpangkat 3x tambah 6 sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ke-6 ini, kita punya 3 penyelesaian. Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu fx-nya dengan 1. Oke. Kemudian, penyelesaian yang kedua, kita lakukan berupa gx-nya kita misalkan dengan 0. Dengan syarat fx-nya tidak boleh bernilai 0. Jadi nanti setelah kalian mencari nilai gx, kemudian kita akan mensubstitusikannya ke fx. Jika nanti hasil fx-nya berupa 0, maka dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Tapi jika hasil fx-nya itu berupa selain 0, berarti dia termasuk ke himpunan penyelesaian. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan ke penyelesaian berikutnya. Dia kan ada 3 penyelesaian tadi ya. Penyelesaian yang pertama dan yang kedua sudah. Kemudian kita lihat penyelesaian berikutnya di mana fx-nya bernilai min 1. Syaratnya ada tidak? Ada ya, dengan syarat gx-nya harus bernilai genap. Jadi nanti setelah kalian dapatkan fx, lalu kita substitusikan ke gx-nya. Nah, hasil substitusi ini nanti harus bernilai genap gitu ya. Berarti untuk penyelesaian soal ini kita lakukan terlebih dahulu dengan penyelesaian yang pertama ya. Apa tadi penyelesaian yang pertama? Yaitu fx-nya sama dengan 1. Kita lihat di soal ini mana yang sebagai fx, mana yang sebagai gx. Iya, berarti fx-nya adalah 2x kurang 3. Ini sebagai fx. Kemudian yang sebagai gx-nya adalah 3x tambah 6. Ini gx-nya. Oke, bentuk penyelesaian yang pertama
yaitu fx sama dengan 1 ya. Fx sama dengan 1. Kita masukkan nilai fx dari soalnya, yaitu 2x kurang 3. Berarti 2x kurang 3 sama dengan 1. Sekarang untuk mencari nilai x-nya, kita pindah ruaskan. Min 3 terlebih dahulu pindah ruas menjadi positif 3. Jadilah dia 2x 1 min 3 pindah jadi positif 3. Kemudian 2x sama dengan 1 tambah 3, 4. Lanjut, x sama dengan 4, 2-nya kita pindah ruas jadi per 2 gitu ya. Nah, dapatlah nilai x yang pertama kita, yaitu x sama dengan 4 bagi 2, ya 2. Nah, untuk penyelesaian yang pertama ini kebetulan dia tidak punya syarat ya, seperti penyelesaian yang kedua dan ketiga. Maka selesai sampai di sini berarti x sama dengan 2 langsung bisa menjadi himpunan penyelesaian dari soal. Oke, sudah dapat himpunan penyelesaian yang pertama. Kita lanjutkan ke himpunan penyelesaian berikutnya, yang mana penyelesaian yang kedua yaitu berupa gx sama dengan 0, tapi dia punya syarat. Syaratnya fx tidak sama dengan 0. Oke, sekarang di soalnya yang berupa gx yang mana? Iya, yang berupa gx adalah 3x tambah 6. Kita buatkan penyelesaian yang kedua, atau kita boleh buat B ya, penyelesaian yang B, berupa gx sama dengan 0. Gx kita lihat di soal 3x tambah 6 sama dengan, kan di penyelesaiannya sama dengan 0 ya, jadi kita sama dengankan juga dia dengan 0. Nah, berikutnya bagaimana? Kita cari nilai x, pindah ruaskan yang lainnya. Jadilah dia 3x positif 6 pindah ruas menjadi negatif 6. Kemudian untuk cari nilai x-nya, 3 pindah ruas yang awalnya kali 3 itu sebagai kali, pindah ruas menjadi bagi 3. Jadilah dia min 6 per 3. Kemudian x sama dengan min 6 per 3, hasilnya min 2. Nah, ini x sama dengan min 2 itu belum tentu menjadi himpunan penyelesaiannya, karena tadi kan cara kedua dia punya syarat ya, yaitu syaratnya fx tidak sama dengan 0. Nah, kita substitusikan terlebih dahulu x sama dengan min 2 ini ke dalam fx. Betulkah nanti hasil fx-nya itu menjadi tidak sama dengan 0 gitu ya? Nah, substitusikan ke sini. Fx, substitusikan ke fx. Substitusi. Fx kita bernilai 2x kurang 3. Sedangkan kita akan mengganti nilai x-nya dengan min 2. Oke. 2 ganti nilai x-nya dengan min 2 yang sudah kita dapatkan tadi, kurang 3. 2 kali min 2 berapa? Iya, min 4. Terus di sini ada min 3. Min 4 min 3. Berapa hasilnya? Min 7. Nah, coba kalian perhatikan, setelah kita substitusi, fx-nya menghasilkan min 7. Sedangkan tadi kita punya syarat apa? Syaratnya adalah fx tidak boleh sama dengan 0. Nah, sudah bisakah kita ambil kesimpulannya? Oke, min 7 itu tidak sama dengan 0. Nah, berarti x sama dengan min 2 ini, x sama dengan min 2 ini, jawaban yang sudah kita dapatkan tadi, itu memenuhi syarat. Nah, sudah bisa kita dapatkan dua himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yang pertama tadi adalah x sama dengan 2. Himpunan penyelesaian yang kedua adalah x sama dengan min 2. Bisa dipahami? Nah, gimana Kak? Misalnya fx-nya menghasilkan 0, min 7 ini misalnya dia menghasilkan 0 gitu ya, bukan min 7. Nah, berarti x sama dengan min 2 ini tidak bisa menjadi himpunan penyelesaian gitu. Bisa dipahami ya? Karena di sini hasilnya min 7, alhamdulillah ya, dia tidak sama dengan 0, berarti x sama dengan min 2 bisa dijadikan himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjutkan ke penyelesaian yang ketiga. Ini kan tadi penyelesaian A, B. Nah, kita lihat ke penyelesaian yang ketiganya. Apa penyelesaian yang ketiga? Kita lihat lagi di atas, yaitu fx sama dengan min 1.
dengan syarat, oh dia punya syarat juga ya, yaitu Gx sama dengan genap. Nah, nanti setelah kita dapatkan nilai Fx-nya, kita substitusikan lagi nanti ke Gx, apakah hasilnya genap atau ganjil gitu ya. Jadi nanti kalau hasilnya ganjil, maka dia bukan penyelesaian. Oke, karena layarnya udah nggak muat nih ya, kita geser ke sebelah aja. Nah, berarti penyelesaian yang ketiganya atau yang C-nya ya, karena kita bikinnya kan tadi ABC. Nah, untuk penyelesaian yang ketiganya adalah Fx sama dengan min 1. Nah, Fx kita berapa tadi? Iya, Fx kita adalah dari soal ya, kalian perhatikan soal. 2x kurang 3. Sama, kalau di sini kan sama dengan min 1. Kita bikin juga dia sama dengan min 1. Oke, 2x kurang 3 sama dengan min 1. Kemudian kita cari nilai x-nya dengan pindah ruaskan terlebih dahulu min 3. Min 3 pindah ruas jadi apa? Positif 3. Oke, min 1 ditambah 3. Kemudian kita cari nilai x-nya. Min 1 tambah 3 berapa? 2. 2 yang di sebelah x ini kita pindah ruas menjadi per 2 ya, karena dia kan kali, pindah ruas jadi bagi gitu kan. X sama dengan 2 per 2, nilainya 1. Sekarang X sama dengan 1 ini apakah berupa himpunan penyelesaian dari soal tadi? Ya, kita belum bisa menentukan dia apakah himpunan penyelesaian atau tidak ya. Kita harus masukkan dia dulu ke pengujian. Kan tadi penyelesaian yang ketiga ini punya syarat ya, syaratnya Gx-nya harus bernilai genap. Nah, ini X sama dengan 1 ini kita akan substitusikan dia ke Gx. Oke, kita substitusikan untuk pengujian. Kita ganti warnanya aja. Nah, kita substitusikan ke sini. Kita punya Gx tadi berapa nak di soal? 3x tambah 6 ya. Oke. Substitusikan ke Gx. Gx-nya berupa 3x tambah 6. Sekarang kita substitusikan. 3, x-nya kita ganti dengan x yang sudah kita dapatkan barusan, yaitu 1. 1 ditambah 6. 3 kali 1, 3. Ditambah 6 ialah 9. Nah, karena 9 ini berupa ganjil, sedangkan kita tadi punya syarat Gx-nya harus genap, berarti nilai 9 ini tidak memenuhi syarat. Dengan kata lain, X sama dengan 1 yang sudah kita dapatkan sebagai calon himpunan penyelesaian tadi, itu tidak bisa diakui karena tidak memenuhi syarat. Nah, bagaimana bentuk yang memenuhi syaratnya? Yaitu apabila kalian substitusikan nilai 1 ini dan menghasilkan nilai genap, bukan 9. Jadi kalau nilainya genap, berarti dia nanti memenuhi syarat. Tapi kalau ganjil seperti ini, 9 itu kan ganjil ya. Nah, berarti X sama dengan 1-nya tidak memenuhi syarat. Oke, sudah bisa kita ambil kesimpulannya bahwa nilai X yang memenuhi syarat apa saja dari 3 penyelesaian kita tadi, yaitu X sama dengan 2, X sama dengan min 2. Itu saja, X sama dengan 1 tidak memenuhi syarat. Oke, kita buatkan conclusion-nya, yaitu kesimpulannya, di mana himpunan penyelesaiannya adalah kita dahulukan yang negatif ya. Kita kan selalu mendahulukan angka yang terkecil terlebih dahulu, baru kita buat angka yang terbesar. Oke, berarti kita buatkan terlebih dahulu min 2 dan 2. Nah, dapatlah himpunan penyelesaian dari soal 2x kurang 3 pangkat 3x tambah 6. Oke, bisa kalian pahami? Iya, jika bisa dipahami, kita akan lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal dari bentuk ketujuh ya. Nah, bentuk yang ketujuh ini kan berupa a fx kuadrat ditambah b fx ditambah c sama dengan 0. Sebagaimana yang sudah kakak sebutkan tadi, ini similar bentuknya dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, yang merupakan bentuk umum dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, ini kita punya contoh soal yaitu berupa 3 pangkat 2x kurang 10 kali 3 pangkat x ditambah 9.
Oke, untuk penyelesaian dari soal seperti ini, nah kita akan berusaha menjadikan soal ini sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ini. Nah, untuk mengusahakan soalnya supaya sesuai dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, kita punya beberapa langkah nih. Langkah yang pertama adalah menjadikan soal ke bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Pokoknya bentuknya harus seperti ini nanti ya gitu. Oke, kita perhatikan soal 3 pangkat 2x ini kita usahakan dia supaya menjadi ax kuadrat. Nah, karena di sini kan pangkatnya pangkat 2, sedangkan di sini di soal pangkatnya itu berupa 2x. Bagaimana supaya dia nanti berpangkat 2 di luarnya gitu. Oke, berarti kita ginikan saja. 2-nya, pangkatnya itu kita keluarkan angka 2-nya. Jadilah dia 3 pangkat yang awalnya berpangkat 2x ya ini ya. Kemudian kita jadikan dia berpangkat x, pangkat 2-nya kita keluarkan. Jadi kan ini sama saja artinya. X ini jika kita kalikan dengan 2, kita pakai sifat eksponen, maka dia akan menjadi 2x juga kan, sama juga seperti di atas, jadi 2x. Kita hanya berusaha memanipulasi bentuknya saja, tapi maknanya sama gitu. X, 2-nya di luar. Kalau kita kalikan lagi, X kali 2, dia kan akan tetap berbentuk 2X seperti yang di atas ini gitu. Bisa dipahami ya? Kita itu hanya mencoba memanipulasi bentuknya seperti bentuk umum AX kuadrat ini. Oke, berikutnya kita perhatikan lagi ialah 10 kali 3 pangkat X. Nah, sudah sesuai belum dengan bentuk BX? Udah ya? Sudah. X-nya itu kan berpangkat 1. Kan di sini nggak ada pangkat 2 kan, berarti ini berpangkat 1. Sedangkan di sini X-nya itu bernilai 1. Kan di sini koefisien dari X-nya 1, berarti udah cocok lah ya. Ini berpangkat 1, ini juga berpangkat 1. Nah, sekarang ini tidak kita lakukan perubahan, berarti tetap menjadi 10 kali 3 pangkat X, karena dia X-nya sama-sama berpangkat 1. Kalau yang tadi kan ini 2X, sedangkan di sini dibutuhkan hanya berpangkat 2, berarti 2-nya kita taruh di luar gitu. Bisa dipahami? Oke, berikutnya ini kita jadikan 9 itu. Nah, 9 ini udah cocok ya, 9 itu kan tetap konstanta. Nah, tetap kita buatkan 9 sama dengan 0. Nah, sekarang ini kan di dalam kurungnya ada 3x. Kemudian di sini juga berbentuk 3x. Oke, kita bisa lakukan pemisalan. Jadi untuk langkah keduanya kita lakukan pemisalan. Yang mana kita lakukan pemisalan? Iya, 3x ini karena kan dia sama-sama 3x nih. Kita misalkan dia dengan P. Atau kalian boleh misalkan dengan variabel apa aja gitu ya, variabel P, Q, R atau apapun lah. Kalau di sini kan kakak bikinnya misalkan dengan P. Oke, berarti jika 3x kita misalkan dengan P, berarti 3 pangkat X ini kita ganti dengan P semuanya. Oke, berarti P ini dikuadratkan ya, berarti menjadi P kuadrat. Kemudian dikurang 10. Terus 3x kita ganti lagi dengan P, jadilah dia 10P ditambah 9, 9-nya tetap ya. Oke. Nah, setelah kita misalkan dengan P, kalian perhatikan tidak? Dia ini bentuknya sudah similar dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini P kuadrat tambah 10P tambah 9. Berarti ini jadi AX kuadratnya, ini jadi BX-nya, dan ini jadi C-nya gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa mencari faktor dari P kuadrat kurang 10P tambah 9 sama dengan 10 ini. Nah, langkah ketiga ya. Langkah ketiganya adalah mencari faktor. Maaf ya, tulisan kakak di sini agak berantakan, sedikit dimaklumi saja. Yang penting nanti kalian nyalin ke buku catatan kalian itu dengan rapi udah. Oke, berarti kita cari faktor dari P kuadrat kurang 10P tambah 9. Masih ingat tidak cara cari faktornya? Nah, kita bikin 2 kurung terlebih dahulu. Karena di sini variabelnya berupa P, berarti kita bikin di sini P. Kan biasanya X ya, X gitu. Kalau di sini P, berarti kita ganti jadi P variabelnya. Oke,
Berarti kita pikirkan dua angka yang apabila dikali menghasilkan 9 dan apabila ditambah menghasilkan min 10. Dua angkanya berapa? Oke, kita coba yang dikali menghasilkan 9, yaitu 3 kali 3. Kan hasilnya 9 nih. Nah, apakah 3 dengan 3 ini apabila kita tambahkan, dia akan menghasilkan min 10? 3 tambah 3. Bukan ya? Berarti bukan 3 dengan 3. Coba yang lainnya. Coba pikirkan lagi. Nah, oke. Didapatlah min 9 jika dikali dengan min 1, kita akan menghasilkan positif 9. Jika min 9 ditambah dengan min 1, kita akan menghasilkan min 10. Nah, berarti sudah bisa didapatkan dua angka yang kita cari tadi adalah min 9 dengan min 1 gitu ya. Kalau kalian kurang paham juga dengan cara mencari faktorisasi ini, kalian boleh buka kembali buku SMP kelas 2. Di situ kalian sudah pernah belajar cara faktorisasi dari persamaan kuadrat. Nah, setelah ini apa yang akan kita lakukan lagi, Kak? Oke, kita cari terlebih dahulu nilai dari masing-masing P ini. Ini kan P kurang 9. Berarti nilai P-nya adalah min 9. Kita keluarkan jadi positif 9. Dapatlah satu buah nilai P. Kemudian berikutnya P kurang 1. Kita mau cari lagi nilai P-nya. Min 1 pindah ruas menjadi positif 1. Jadilah kita dapatkan dua nilai P. Yang pertama P sama dengan 9. Yang kedua P sama dengan 1. Kemudian kedua buah nilai P ini kita apakan? Iya, ini kita masuk ke langkah keempat ya. Nah, untuk langkah keempatnya, P ini kita akan substitusikan ke langkah yang kedua. Nah, kalian perhatikan langkah kedua. Langkah kedua tadi kan memisalkan 3x sama dengan P ya. Nah, kita substitusikan ke sini nih. 3 pangkat X sama dengan P. Kita substitusikan ke sini untuk mencari nilai X. Karena kan di sini baru berupa P ya, belum berupa X. Ini P sama dengan 9, P sama dengan 1. Sekarang kita mau cari X-nya gitu. Nah, kita substitusikan ke 3x sama dengan P. Kita ambil terlebih dahulu P yang pertama. P yang pertama kita adalah P sama dengan 9. Nah, kemudian kita substitusikan ke 3 pangkat ya. 3 pangkat X sama dengan P. Oke, kita masukkan P-nya 9. Berarti jadi dia 3 pangkat X sama dengan P, kita ganti dengan 9. Sekarang kita mau cari nilai X nih, X yang di atas. Bagaimana caranya? Kalian masih ingat tidak bentuk eksponen, bentuk persamaan eksponen yang ketiga? Nih, yang sudah kita pelajari di part 1 kemarin. Bagaimana cara mencari nilai pangkat X-nya ini? Iya, kita samakan terlebih dahulu basisnya. Masih ingat basis itu apa? Basis itu adalah bilangan pokoknya. Nah, di sini di ruas kiri bilangan pokoknya berupa angka 3, sedangkan di sini bilangan pokoknya berupa angka 9. Supaya dia menjadi sama-sama gitu basisnya. Nah, kita jadikan 9 ini menjadi 3 pangkat berapa gitu ya. Supaya nanti basisnya itu kiri kanan jadi sama-sama 3. Nah, kita jadikan 9. Berarti jadi 3 pangkat 2. Kemudian di sini tetap 3 pangkat X. Nah, jika basisnya udah sama, berarti kita bisa ambil pangkatnya ini sebagai penyelesaian. Ingat ya, basisnya harus sama dulu gitu. Nah, berarti berapa X-nya? X-nya adalah 2. Nah, dapat X yang pertama. Sudah kita dapatkan penyelesaian yang pertama. Jadi penyelesaiannya bukan berupa P ini ya. Penyelesaiannya harus kita substitusikan terlebih dahulu dia ke 3 pangkat X sama dengan P ini. Jadi P ini berupa bentuk mentahnya, P sama dengan 9, P sama dengan 1 ini hanya berupa bentuk mentahnya, belum berupa nilai X. Nah, untuk mencari nilai X kita harus substitusikan dia ke 3 pangkat X sama dengan P yang ada di langkah kedua tadi. Ya, paham ya? Oke, kita sudah mensubstitusikan P sama dengan 9 sehingga hasilnya adalah X sama dengan 2. Inilah yang nanti menjadi himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita akan substitusikan P sama dengan 1 lagi ya. Oke. P sama dengan
Ini mohon maaf ya, tulisannya agak kurang enak dipandang. Nanti kalian bikin di catatan kalian yang bagus-bagus ya. Oke, P sama dengan 1, kita substitusikan juga dia ke 3 pangkat X sama dengan P. Kita substitusikan ke sini. Berarti 3 pangkat X sama dengan P-nya kita ganti dengan angka 1. Nah, gini. Sekarang kita mau cari nilai X. Nah, gimana itu? Di sini basisnya 3, sedangkan di ruas kanannya basisnya 1 nih. Gimana dia supaya bisa menjadi 3 berpangkat juga gitu, supaya basisnya bisa sama-sama. Nah, 3 pangkat berapa kira-kira yang akan menghasilkan 1 nilainya? Nah, betul ya. Berarti 3 pangkat 0. Kalau 3 pangkat 0 kan nilainya 1 ya. Nah, bisa kita jadikan dia 3 pangkat 0. Di sini tetap sama, 3 pangkat X. Sekarang basisnya udah sama nih, 3 pangkat X. Di sebelahnya 3 pangkat 0. Berarti kita bisa ambil nilai X dengan 0-nya ini sebagai penyelesaiannya, yaitu X sama dengan 0. Nah, sudah bisa kita dapatkan himpunan penyelesaian yang kedua, yaitu X sama dengan 0. Oke, berarti sudah bisa kita ambil kesimpulan atau conclusionnya, yang mana HP sama dengan HP yang pertama tadi X sama dengan 2. Oke, HP yang keduanya adalah X sama dengan 0. Sesuai dengan urutan ya, kalau dalam matematika itu kan diurutkan dari yang terkecil. Berarti 0 dulu, kemudian 2. Nah, sudah bisa kita dapatkan himpunan penyelesaian dari soal 3 pangkat 2X. Mana nih? Kita perbesar soalnya. 3 pangkat 2X kurang 10 kali 3 pangkat X tambah 9, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah, kita balik lagi ke bawah, yaitu 0 dengan 2. Oke, selesai. Nah, sampai di sini dulu penjelasan materi kita kali ini. Jika ada di antara adik-adik yang kurang memahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan berkomentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe-nya. Kemudian nanti kalian nyalakan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari kakak setiap kakak upload materi. Jadi kalian tidak ketinggalan materi gitu loh. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.